Halo sahabat bangsa yang saya banggakan, jumpa lagi bersama saya. Kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang sangat fundamental bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Sejarah rumusan Pancasila. Mungkin kita semua hafal kelima sila Pancasila, tapi apakah kita tahu bahwa teks yang kita kenal sekarang lahir dari sebuah proses yang panjang, penuh dinamika, dan bahkan perdebatan yang cukup sengit? Yuk, kita bongkar bersama sejarahnya. Pancasila sebagai dasar negara kita, posisinya sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Ini bukan sekadar klaim loh, tapi sudah ditegaskan dalam berbagai ketetapan MPR. Salah satunya, TEP MPR nomor 18 tahun 1998. Dan ditegaskan lagi di TEP MPR nomor AI tahun ke-2003. Pancasila adalah perjanjian luhur para pendiri bangsa, sebuah kesepakatan agung yang menyatukan kita semua. Namun, di balik status finalnya ini, ada cerita yang luar biasa. Sejarah perumusan Pancasila ini kadang sensitif karena ada banyak versi cerita. Misalnya, siapa sih yang pertama kali mengusulkan Pancasila? Siapa pencetus istilahnya? Nah, di sini kita tidak akan bertanding atau berebut klaim, tapi kita akan belajar bersama secara objektif, sebagai sebuah perbandingan untuk memahami betapa kayanya sejarah bangsa kita. Mari kita telusuri jejak-jejak rumusan Pancasila secara kronologis. Perhentian pertama kita adalah pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal sebagai BPUPKI. Disinilah seorang tokoh besar pergerakan nasional, Muhammad Yamin, tampil ke depan. Beliau mengusulkan 5 asas dasar negara secara lisan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menariknya, Pak Yamin juga menyerahkan usulan tertulis yang redaksinya sedikit berbeda. Usulan tertulisnya ini justru sangat mirip dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Isinya, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu fondasi awal yang sangat penting dalam perjalanan perumusan dasar negara kita. 3 hari kemudian, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, panggung sidang BPUPKI kembali bergelora. Kali ini, giliran sang proklamator Ir. Soekarno yang menyampaikan pidatonya yang legendaris. Dalam pidatonya yang baru piapi inilah, Bung Karno untuk pertama kalinya memperkenalkan sebuah nama untuk kelima dasar negara itu. Pancasila. Kata Pancasila lahir dari momen bersejarah ini. 5 prinsip yang beliau usulkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan. Tanggal 1 Juni inilah yang kemudian kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Untuk mengenang momen diperkenalkannya istilah Pancasila kepada bangsa Indonesia. Perjalanan belum selesai, sahabat. Diskusi terus berlanjut hingga terbentuklah Panitia 9. Panitia ini terdiri dari gabungan tokoh nasionalis dan tokoh Islam yang bertugas merumuskan kembali dasar negara. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, mereka berhasil menyusun sebuah dokumen bersejarah yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta ini hampir identik dengan yang kita gunakan saat ini. Namun, ada satu perbedaan krusial pada sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini, yang dikenal sebagai 7 kata, kemudian memicu perdebatan yang sangat serius. Para tokoh
dari wilayah Indonesia. Timur merasa keberatan karena kalimat tersebut dianggap tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sangat beragam agamanya. Akhirnya, tibalah kita pada momen puncak. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggelar sidang dengan semangat persatuan dan kebijaksanaan yang luar biasa dari para pendiri bangsa, terutama peran besar dari Muhammad Hatta. Sila pertama diubah, 7 kata tadi dihilangkan dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan inilah yang kemudian disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi rumusan final Pancasila yang sah dan mengikat seluruh bangsa Indonesia hingga detik ini. Sungguh, sebuah momen yang menunjukkan kebesaran jiwa para pendiri bangsa kita. Meski begitu, dinamika konstitusi kita terus berjalan. Dalam sejarah ketatanegaraan, kita pernah punya Konstitusi Republik Indonesia, Serikat tahun 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun ke-1950. Dalam kedua dokumen tersebut, rumusan Pancasila juga tercantum. Meskipun dengan redaksi dan urutan yang sedikit berbeda dari versi ke-1945, namun esensi dan jiwanya tetap sama. Semua kembali ke titik awal saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959. Dekret ini menyatakan bahwa Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi satu-satunya dasar negara yang resmi dan sah. Di luar dokumen resmi ini, memang ada versi-versi populer yang kadang urutan silanya berbeda. Tapi itu lebih bersifat tradisi lisan dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan panjang ini, sahabat bangsa? Sejarah ini mengajarkan kita bahwa Pancasila tidak lahir dalam sekejap. Ia adalah buah dari dialog, perdebatan, dan yang terpenting, kompromi. Para pendiri bangsa kita menunjukkan sebuah teladan luar biasa. Mereka rela menyingkirkan ego pribadi dan kelompok demi tujuan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Melihat kembali sejarah ini, seharusnya membuat kita semakin sadar betapa berharganya Pancasila. Ia bukan sekadar teks untuk dihafal saat upacara bendera. Ia adalah jiwa, pandangan hidup, dan perekat kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga warisan luhur ini. Bukan dengan memperdebatkan lagi apa yang sudah final, tetapi dengan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga dalam berinteraksi di dunia maya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai jejak-jejak rumusan Pancasila dalam sejarah bangsa. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menambah wawasan. Dan yang lebih penting, menumbuhkan lagi rasa cinta dan bangga kita pada Indonesia dan pada Pancasila. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, bagikan ke teman dan keluarga kalian. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama hal-hal menarik lainnya seputar kebangsaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah jadi warga negara yang cerdas dan cinta tanah air. Merdeka!